Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Haleluya. Kurang bersemangat Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya ucapkan shalom. Berapa banyak yang siap bersemangat untuk memulai ibadah pada siang hari ini? Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan puji Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita percaya Dia naik ke surga untuk menyelamatkan kita semua yang percaya, katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan semangat nyatakan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau milikku di surga. Kau yang menjadi penolong kami Tuhan. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Boleh bersama-sama bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku. Kami nyatakan kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kuatku dan bagianku selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya Tuhan, selamanya, 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 selamanya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami ya Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, pada siang ini Tuhan kami mau datang Tuhan, kami memperingati hari kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan melalui ibadah ini Tuhan, setiap kami lebih lagi menyatakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kau sertai Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Baik setiap alat musik yang kami pakai, multimedia, sound system dan listrik gedung ini Tuhan, dari lantai 1 hingga rooftop Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap memulai ibadah kami. Bersama-sama kita nyatakan amin, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Mari teduhkan hati kita. Dalam hati kami mau nyatakan Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Dengan sungguh-sungguh nyatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yang wanita saja katakan Yesus Tuhan. Yesus. Mari yang pria kita berdoa kepada Tuhan. Gantian yang pria, menyatakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan nama-Mu Tuhan, dimuliakan naik ke surga, mari bersama-sama nyatakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api. Mari musik yang memuji Tuhan, mari angkat suaramu sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari angkat suaramu Bapak Ibu Saudara. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan
kemuliaan-Mu besar mengatasi bumi ini Tuhan. Layaklah Engkau ditinggikan Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Sebab kami ada di sini bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Sebab kami selalu menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami berharap kepadamu ya Tuhan. Oh ya nada batakara labaya siara nada mana. Oh ya nada batakara labaya siara mana. Haleluya. Ya nada batakara labaya siara mana. Mari lebih lagi nyatakan Tuhan, sembah. Oh ya nada batakara labaya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau besar Tuhan, Engkau yang menjadi penolong kami di dalam kesesakan. Oh ya Engkau keselamatan kami ya Tuhan, Kau perlindungan kami, Kau yang memberikan kami kemenangan. Oh ya kami mengundang Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Sekarang ini dengan api, datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan oh Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi kami Tuhan. Penuhi Yesus Tuhan kami yang kami sembah.
memberikan Mazmur kepadamu, penyembahan yang hidup di hadapan tatamu Tuhan. Oh, mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Nyatakan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Dia yang memberikan hidup yang berkelimpahan, Dia yang memberikan kemenangan, Dia yang memberikan kesembuhan bagimu. Layaklah Dia kita sembah pada siang hari ini Bapak Ibu Saudara. Oh ya Rabbi, Engkau baik selama-lamanya. Kami berserah kepadamu, Yesus Tuhan. Kau teramat baik, Kau sungguh baik, selama-lamanya Engkau baik ya Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Tak pernah terlambat pertolonganmu Tuhan. Oh ya berkat-Mu selalu ada bagi kami ya Tuhan. Oh ya hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam segala persoalan kami. Hanya Engkau Tuhan yang ada di depan kami, menuntut siap kami. Oh ya dada batakara labayasi, ya dada batakara badabaya dada batakara labayasi, dada badabada. Oh ya dada batakara labayasi, ya dada badabada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya di hidup kami Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya benar ya Tuhan. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami mau angkat tangan kami berserah Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang pakai kami ya Tuhan. Setiap tangan yang terangkat pada siang hari ini ya Tuhan, yang berserah kepadamu Tuhan. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku
percaya Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, benar, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita bersatu dalam doa. Oh ya Rabba takasiki ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Oh ya Rabba sanda takasiki ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kami mohonkan pemeliharaan Tuhan oleh kasih setia-Mu yang kekal atas negeri tercinta Indonesia. Kiranya seluruh penduduk kami dilimpahi sukacita dan damai sejahtera Tuhan, serta dikaruniakan pemimpin bangsa yang bersinar tangannya dan murni hatinya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh pengerja dan jemaat-Mu ya Tuhan, yang kepada tiap-tiap orang percaya dikaruniakan penyertaan roh untuk kepentingan bersama. Demikianlah kami dipenuhi Roh Kudus untuk membangun jemaat menjadi mempelai Kristus. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk terus menyertai dan mengurapi pemimpin-pemimpin rohani kami dengan marifat dan hikmat dalam menuntun umat-Mu kepada jalan-jalan Tuhan dengan tanda-tanda yang ajaib. Kami juga berdoa untuk pembangunan tempat kudus bagi Tuhan oleh karena cinta akan rumah Tuhan, rumah persembahan secara khusus penyelesaian RAM. Kiranya Tuhan terus memenuhi kami umat-Mu dan hamba-hamba-Mu dengan berkat langit dan terbuka untuk menyelesaikan seluruh program pembangunan rumah Bapa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan Allah kami yang maha besar. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara shalom. Kurang bersemangat. Shalom. Haleluya. Kita diberkati Tuhan. Amin. Boleh pandang kiri kanannya. Coba lihat. Kasih senyum. Katakan Tuhan Yesus memberikan kemenangan bagimu. Haleluya. Sebab Dia naik ke surga memberikan kemenangan bagi setiap kita. Oleh sebab itu kita bangkit dan menjadi terang. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
telah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Bersama-sama kita nyatakan, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan dengan apa? Dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Mari kita angkat kedua tangan kita, nyatakan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh. Kau melihat setiap tangan terangkat Tuhan, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkit dan menjadi terang, bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Sekali lagi kami mau nyatakan Tuhan, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh, biar kerajaanmu tuh, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Bangkit dan menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan kita memuliakan Bapa kita di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Yesus beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Sekali lagi nyatakan, Yesus yang beri kemenangan bagimu. Bangkit dan jadi pemenang. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mau bersorak-sorai-sorakan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nyatakan bersama, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kiri kananmu, hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa dipatahkan. Bersorak bagi Tuhan. Mari bersorak bagi. Boleh lambaikan kedua tanganmu. Katakan, anggur baru tercurah menunggu umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urati umatnya, nyata kuasanya. Kami bersorak bagi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Dengan semangat nyatakan dari awal, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib yang memulihkan setiap
kita. umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya. Saat Tuhan membebaskan kita, Saat pembebasan tiba, kalahkan setiap dosa. pelenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, Mari bersorak bagi Dia. sorakan. Hey, Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasa. boleh bertepuk tangan di atas kepala, nyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru, Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kau hadir bagi setiap kami Tuhan. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Yes, haleluya, haleluya. Bapak Ibu masih bersemangat memuji Tuhan lagi ya Bapak Ibu, amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah rohmu, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Oh, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. tak ada banyak waktu, Biarlah dan janganlah halang, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menentang, berlari pada tujuan pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala. biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. sekali lagi nyatakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi nyatakan, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Katakan kiri kananmu sebelum duduk, biarlah rohmu menyala-nyala dan kita layani Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Bawa kami menang Tuhan untuk melalui hari-hari kami ke depannya ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Bersama nyatakan, Tuhan
aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Biar Bapak Ibu jemaat saja nyatakan dengan segenap hati, Tuhan aku rindu. Tuhan. Tuhan aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Mari buka kedua tanganmu, nyatakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini, saat ini, Tuhan.
musik saja, mari kita menyembah. Oh Tuhan, terima kasih atas segala sesuatu yang telah Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih kami boleh memiliki kesempatan yang indah untuk ada di dalam kerajaan-Mu, di dalam rencana-Mu. Rancangan-Mu indah bagi kami, Tuhan. Rancangan-Mu terbaik bagi kami. Dan rancangan yang Kau sediakan bagi kami telah Kau raih dengan harga yang begitu mahal, dengan pengorbanan-Mu. Kiranya Tuhan pada hari ini mata kami boleh Kau bukakan untuk melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah hati kami penuh dengan gelora, pengharapan betapa hebatnya kuasa bagi kami orang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu. Kau yang telah berbuat segala sesuatunya, dan kamilah yang beroleh anugerah yang luar biasa pada hari ini. Mari katakan sekali lagi, ku rindukan, Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Tuhan, saat ini, mari saudara kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus dari GBI Sutama Tower. Berikan kemuliaan bagi Dia. Katakan haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami penuh dengan hati yang berlimpah-limpah dengan pujian, dan api-Mu dan Roh-Mu sendiri Kau curahkan di tempat ini. Kami percaya Kau sedang membangkitkan anak-anak-Mu, individu-individu, bahkan gereja-Mu di tempat ini. Kau bangkitkan kami untuk satu tujuan, untuk kami bertumbuh, untuk kami boleh mengatasi, untuk kami boleh yakin, percaya sepenuhnya bahwa kuasa Tuhan membela kami. Dan apabila Tuhan kami ada di pihak-Mu, siapa yang dapat menjadi lawan kami? Yakinkan setiap umat-Mu dengan pekerjaan daripada Roh-Mu dan kebenaran dan firman-Mu di tempat ini. Urapi kami, jamah bagian-bagian yang kami masih perlu untuk bangkit lebih lagi dalam hidup kami. Kami percaya Kau mampu sempurnakan kami. Kau adalah Allah yang mengawali segala sesuatu. Kau adalah Allah yang mengawali iman kami, dan Kau yang akan menyempurnakannya Tuhan. Apabila kami percaya kepadamu, memandang kepadamu terus, maka pasti tangan kami akan diangkat terus, semakin hari semakin kuat di dalam Kristus Yesus. Dan biarlah setiap kami Tuhan semakin menerima bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami adalah individu-individu yang Kau rindu pakai lebih bernilai lagi dalam hidup kami. Dan biarlah kami tidak pernah memandang ke belakang lagi, ke masa lalu kami, ke masa lalu kami yang tidak perlu kami banggakan, yang memandang ke depan. Betapa luar biasa Engkau dalam hidup kami. Dia
Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, segala lutut kan bertelut, segala lidah kan mengaku Yesus. Biarlah segala yang bernafas memuji, menyembah, mengakui Dialah Raja. Dialah Raja, Raja di atas segala bangsa. Raja yang memerintah, Raja yang berkuasa. Dia berkuasa. Sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan Tuhan tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan Tuhan katakan sekali lagi, kami menyanjung Engkau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus, Tuhan Allah kita.
Betapa indahnya Tuhan apabila Roh-Mu tercurah di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan tanah yang gersang, padang gurun dapat Kau ubahkan menjadi kebun yang begitu indah. Demikianlah hidup kami, begitu Kau pedulikan Tuhan. Kau rindu mengubahkan segala sesuatunya, yang tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi mulia, dan yang baik semakin indah di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami rindu menyambut firman-Mu, yang rindu kami bawa dalam kehidupan kami, dan rindu kami bawa dalam kehidupan keluarga kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama kita yang siap menyambut firman Tuhan boleh katakan amin. Amin, amin. Shalom Ibu Bapak terkasih. Silakan duduk Ibu Bapak. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, yaitu suatu perikop tentang Yesus terangkat ke surga yang boleh kita temukan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, dan kita akan membaca beberapa ayat seterusnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan seterusnya, yang mana tadi sudah saya sebutkan bahwa perikop ini kalau kita lihat di dalam Alkitab cetak kita, inilah yang berjudul Yesus terangkat ke surga. Saudara mau menyimak mendengar bagaimana kisah Yesus terangkat ke surga? Baiklah, kita akan bacakan ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini menceritakan sebetulnya semua kehidupan kita, yaitu kalau pada waktu itu mereka bertanya, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pertanyaan bagi kita semua adalah, Tuhan, maukah Engkau memulihkan segala sesuatunya dalam hidupku? Yang setuju katakan amin. Nah saudara, perhatikan apa kata Tuhan. Tuhan ini adalah Allah yang sangat peduli. Tapi coba perhatikan jawabnya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki pertanyaan, kenapa ya Tuhan Yesus tidak kunjung tiba kedatangannya? Coba kita klarifikasi sedikit. Ada yang disebut second coming, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua.
itu nanti saudara, setelah zaman antikristus, maka dia akan datang ke bumi dan dihancurkanlah antikristus. Tetapi ada yang namanya kedatangan Tuhan, tapi dia tidak sampai menginjakkan kaki di bumi. Itu sebelumnya. Dia hanya sampai di langit dan dia di situ menantikan kita dan kita semua bertemu dengan dia di awan-awan permai. Yang mengerti katakan amin. Jadi ada dua kedatangan Tuhan. Nah anyway, yang manapun itu, bisa pertanyaan tadi mengena ke kedua pertanyaan yang itu, yang manapun itu pertanyaannya. Kenapa sampai dengan hari ini Tuhan Yesus belum juga datang? Nah, saudara dikasih Tuhan, kenapa ada urgensi kita menginginkan jawaban itu? Karena biar bagaimanapun kita semua khususnya umat Tuhan itu dalam perjalanan dengan Tuhan di muka bumi ini itu penuh dengan kesulitan, penderitaan, dan aniaya. Dan ketiga hal ini sudah disuratkan oleh firman Tuhan dan Tuhan Yesus sendiri. Janganlah kamu kaget, janganlah kamu terkejut apabila engkau mengalami berbagai penderitaan. Bahkan Tuhan katakan, barang siapa yang mengikut aku harus menderita. Saudara dikasih Tuhan, kalau dikatakan Tuhan Yesus peduli dengan kita, maka kenapa ada kesan dia melama-lamakan? Saudara dikasih Tuhan, jawabannya sungguh luar biasa. Jawabannya adalah karena kasihnya begitu luar biasa bagi manusia. Amin saudara. Yang pertama saudara, yang pertama ini adalah menyangkut dirimu. Tuhan itu rindu bahwa engkau itu mencapai kodrat ilahi. Katakan kodrat ilahi. Seperti orang tua, pasti dia akan rindu anaknya berhasil seperti dia ataupun lebih dari dia. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Orang tua tidak akan bahagia apabila anaknya waktu bayi merengek, waktu SD merengek, waktu SMP merengek, waktu SMA merengek, kuliah merengek, sudah dewasa pun merengek. Demikian pula dengan kita, anak-anaknya. Amin saudara. Coba kita tangkap. Tuhan Yesus ini seperti menjawab pertanyaan A dengan jawaban B. Kenapa dia enggak jawab A saja? Dia bilang, kamu tidak perlu tahu kapan waktunya. Tapi apa yang dia jawab? Jawabanku adalah begini, katanya. Kamu akan menerima kuasa. Amin saudara. Artinya seorang bapa akan rindu anaknya ini berkuasa. Karena dia adalah pribadi yang berkuasa. Gambar dia adalah pribadi yang penuh kedaulatan, otoritas, penuh dengan kejayaan. Maka sesungguhnya dia kurang terima kalau anaknya tidak seperti itu. Yang mengerti katakan amin. Dia rindu anak-anaknya itu setidaknya ada level otoritas yang mulai bekerja dalam dirinya. Amin saudara. Dia rindu anak-anaknya itu ada level kuasa yang mulai kelihatan. Enggak hanya sekali 10 tahun, amin saudara. Enggak hanya sekali 2 tahun, tapi terus. Dan dia rindu anaknya itu
benar-benar mengalami kepastian kejayaan dalam keselamatan Tuhan, sekalipun dia masih ada di muka bumi ini. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Maka saudara yang kasih Tuhan, oleh karena itu, dalam konteks ini, Allah kita adalah Allah sang pelatih. Amin saudara. Apa yang dikerjakan seorang pelatih? Suatu ketika pasukan daripada sekutu itu ketika dikirim ke medan perang di Perang Dunia Kedua, mereka menghadapi bagaimana barbarnya sikap musuh di medan perang. Saudara, kalau namanya perang zaman sekarang itu enggak sebanding dengan perang zaman dulu. Perang zaman sekarang dipantau oleh PBB. Perang zaman sekarang itu bisa direkam oleh HP lalu dilaporkan ke bangsa-bangsa. Perang zaman dulu mana ada saudara laporan ke PBB-nya aja belum ada. Sehingga manusia bersikap barbar di tengah-tengah medan perang, apapun jadi. Kalau kita melihat zaman dulu, kita menyesal sebetulnya kalau bom Hiroshima itu harus meledak dan menghancurkan begitu banyak orang yang tidak bersalah. Anak-anak kecil yang sekolah, orang-orang tua yang kemudian sedang beristirahat di rumah, ibu-ibu rumah tangga yang mungkin sedang menyuci pakaian, puluhan ribu binasa. Itulah gambaran perang di zaman yang dahulu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat bagaimana situasi perang yang barbar, maka ketika para pemimpin daripada perangan melihat berguguran pasukan tentara yang kemudian dijerumuskan dalam situasi yang belum pernah mereka bayangkan, maka mereka mulai berpikir, apa kira-kira yang dipikirkan oleh para jenderal? Coba, apa yang dipikirkan? Maka mereka merancangkan, berarti latihannya harus lebih keras lagi. Amin saudara? Amin saudara? Maka di dalam hidup ini ada yang namanya musuh. Musuh kita itu barbar saudara. Tak ada aturan main sama dia. Yang mengerti katakan amin. Segala kelicikan, segala kecurangan dia akan lancarkan. Apapun itu untuk menyesatkan kamu. Dan sekiranya kamu dapat jatuh dan dia akan tertawa. Hahaha. Seperti kaisar-kaisar yang kita lihat dalam film-film kartun zaman dulu. Amin saudara. Mungkin dia berjenggot saudara. Hahaha. Jatuh kan katanya. Saudara yang kasih Tuhan, maka para jenderal mulai merancang. Mereka mulai mencari. Coba dulu cari seorang pelatih yang bisa merancang suatu latihan yang sangat mencerminkan keadaan di medan perang itu. Maka mereka merancangkan. Saudara, latihan fisik yang itu bukan hanya sampai ke batas, tapi melampaui batas kemampuan fisik manusia. Bayangkan, melampaui. Sehingga kalau 100 orang diuji, mungkin hanya 12 yang bisa lolos. Kalau 1000 orang, maka hanya 120-an yang lolos. Saudara dikasih Tuhan, cobalah kita tangkap isi hati Tuhan. Kenapa kita mengalami kehidupan yang begitu keras kenyataannya? Karena saudara, dia katakan satu hal, tenang, kan kuberikan kepadamu kuasa. Amin saudara, kan kuberikan kepadamu kuasa. Kuasa siapa itu? Kuasa Tuhan Yesus. Kuasa siapa itu? Kuasa dia. Kuasa siapa itu? Katakan seperti ini, Tuhan Yesus katakan, itu kuasaku. Mana mungkin kamu enggak menang. Haleluya saudara, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Dan kita tahu saudara, itu semua berbicara tentang kedisiplinan.
kedisiplinan kita dalam pikiran kita, kedisiplinan kita dalam doa kita. Amin, saudara. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Orang yang berjalan tanpa doa, dia adalah orang yang telah mengelabui dirinya sendiri. Yang setuju katakan amin. Oleh karena itu Tuhan katakan, berdoalah, tetap berada di Yerusalem menantikan kuasa Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, setiap hari Tuhan menyediakan kuasanya bagi kita. Setiap hari. Kuasa itu kita akan gunakan setiap hari, tetapi kuasa itu juga akan terakumulasi, menumpuk dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin, saudara. Dia akan menjadi terkristalisasi. Ibarat es, kita taruh dia di bagian pembekuan, dia akan menjadi sesuatu berwujud, menjadi yang berwujud. Seperti itulah kuasa Tuhan akan terkristal dalam kehidupan orang percaya apabila dia terus melatih dirinya, dan dia mencerminkan Allah yang menciptakan dan menyelamatkannya. Haleluya, saudara. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang nyembahmu Tuhan. Imam besar aku, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang nyembahmu Yesus. Hal yang kedua, saudara, kenapa terkesan Tuhan Yesus mengulur-ulur waktu untuk kedatangannya? Saudara dikasih Tuhan, camkan ini, camkan saja. Tuhan Yesus datang untuk umatnya. Siapa itu umatnya? Siapa, saudara? Orang Israel. Haleluya. Tapi orang Israel menolaknya. Maka apa terjadi? Beloklah keselamatan itu ke saudara dan saya. Haleluya. Pertanyaannya, apakah Allah melupakan? Dicoretnya udahlah blacklist ini orang Israel. Tidak. Allah bukan tipikal pribadi yang melupakan. Apalagi Allah yang melupakan apa yang sudah dia janjikan dengan sumpah. Amin, saudara. Maka saudara, kira-kira apa yang masih kurang sebelum dia datang kembali? Apa yang masih kurang? Oh, sudah banyak bangsa-bangsa yang diselamatkan. Lihat itu orang-orang Indonesia. Jutaan mereka memuji menyembahku setiap hari Minggu. Bahkan mereka mendoakan bangsanya. Bahkan mereka mendalami firman Tuhan. Bahkan mereka intim denganku. Dan doa dan kehidupan kerohanian, kesalehan mereka mengakibatkan bangsa mereka diberkati. Yang setuju katakan amin. Baiklah, aku akan datang segera. Apakah demikian? Tidak. Matanya tertuju kemana? Israel. Haleluya. Hari-hari ini sudah mulai terjadi kebangkitan penginjilan di tanah suci.
bulan Maret yang lampau saja, bulan Maret 1 bulan, 30.000 viewer baru itu menonton, orang Israel, orang di negara Israel itu menonton video penginjilan dari channel One for Israel yang berbicara tentang penderitaan dan pengorbanan Kristus Yesus. Kalau kita katakan berarti 30 orang ini percaya dan diselamatkan, Pak? Belum tentu, tapi amin saudara ya, benar saudara ya. Tapi hati mereka sudah terbuka untuk mendengarkan berita Injil firman Tuhan. Saudara, diperkirakan di seluruh bumi, saudara, di Israel itu penduduknya hanya 4 juta, benar saudara ya. Dan itu bukan hanya orang Yahudi, ada orang Arab Israel, amin saudara. Bahkan ada orang Palestina berwarga negara Israel yang baik-baik saja menikmati kesejahteraan di kota Bethlehem. Kota Bethlehem itu wilayah mana? Palestina. Makanya sekali-sekali ke sana saudara nanti ya, tapi jangan sekarang ya. Nanti cium-cium saudara, ada peluru berterbangan kemana. Bethlehem itu daerah Palestina saudara. Ya kita salam mereka, kita mengasihi mereka. Tempat kelahiran Tuhan Yesus siapa yang menjaga? Ya orang Palestina saudara. Nggak ada masalah saudara ya. Jangan dipolitisi agama untuk kepentingan menjual senjata lalu kemudian untuk money. Hepeng doang mengatur semuanya saudara ya. Hati-hati saudara ya. Baik-baik aja kok di sana. Dan penginjilan yang terjadi di hari-hari ini. Saudara tahu apa? Orang-orang Israel yang sudah diselamatkan menginjili orang Arab. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak mengarang. Dan saudara, saya percaya di tengah-tengah kesulitan yang kita dengar, kabar-kabar yang sedang mereka alami itu, disitulah kita berdoa dan kita percaya banyak orang yang akan berseru pada nama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang berseru pada nama Tuhan pasti akan diselamatkan. Dan kalau bulan Maret yang lalu 30.000 orang asik menonton podcast, video materi untuk penginjilan, maka di bulan-bulan yang ke depan biarlah kita meyakini, kita berdoa bertambah-tambah lagi orang yang hatinya terbuka untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Light of the world, you came down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that makes this heart adore. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the
Apa yang harus kita lakukan, saudara, di tengah-tengah kita menantikan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi? Saudara siap untuk mengetahuinya? Yang siap katakan amin. Kita buka 2 Tesalonika, kita akan baca bagian firman Tuhan yang cukup panjang, tapi kiranya memberkati kita sekalian. 2 Tesalonika 2, kita baca dari ayat 1. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Amin, saudara. Baik oleh ilham roh maupun oleh roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 3, kita baca ini sama-sama. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah itu saudara ya, kesesatan mulai bangkit di mana-mana. Persis seperti yang Tuhan Yesus katakan, ini akan bangkit kesesatan. Bahkan roh antikristus pada zamannya Tuhan Yesus, apa yang Tuhan katakan? Roh antikristus sudah ada bermunculan di tengah-tengah kamu. Saudara, akan banyak upaya untuk mencuri keselamatan itu daripada kehidupan orang percaya. Saya menyampaikan berita baik kepada saudara, tapi juga saya menyampaikan warning. Maka peganglah keselamatan itu baik-baik. Jangan berikan telinga untuk orang yang bermaksud menyesatkan kamu. Saudara dikasih Tuhan, di dalam Perjanjian Lama ada suatu kesesatan yang terjadi, tapi begitu halus. Itulah kesesatan, saudara. Kesesatan itu, saudara, dia tidak nampak. Amin. Kesempatan itu kerjanya halus. Saudara tahu apa arti licik? Licik artinya licin, halus dia. Tiba-tiba kita tergelincir dan kita tidak sadar bahwa selama ini kita sedang dikerjai. Yang mengerti katakan amin. Maka saudara, ini akan menghampiri setiap orang percaya dan mencoba menjerumuskan mereka dan mencuri keselamatan itu dari dalam dirinya. Itu yang terjadi di Tesalonika. Rasul Paulus terheran-heran, kok bisa ya kalian mau mendengar orang-orang yang masuk ke dalam kalian, ke tengah-tengah kalian, menyampaikan ajaran yang tak gimana, lalu kalian percaya pula. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan terlalu yakin dengan dirimu. Manusia itu punya kerentanan. Amin saudara, kalau kita terlalu pede, ketepak jatuh. Amin saudara. Yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati, berjaga-jaga, berwas-was. Oleh karena itu kita perlu doa dan merenungkan firman Tuhan. Amin saudara. Enggak bisa kita santai saudara. Amin, yang setuju boleh lambaikan tangannya. Enggak bisa kita santai, udahlah aku yakin. Nah, saya suka olahraga tinju, mungkin kalau dikait-kaitkan dengan Alkitab. Karena Rasul Paulus pernah mengajarkan juga menggunakan ibarat tinju. Saudara yang kasih Tuhan, seorang champion jawara sekalipun, ya dia bisa tertipu oleh apa? Bukan ditipu orang, tertipu oleh kepedeannya sendiri. Itu dia saudara. Karena dia sudah champion. Ada namanya undisputed champion. Artinya semua WBO, WBF, entah apa-apa saudara ya, semua dia
gelar sudah dia terima. Wah, rasa hero-nya itu begitu saudara membuat dirinya jalannya pun jadi beda saudara ya. Ketika dia masuk ring, ini baru kejadian akhir-akhir ini. Seorang petinju Jepang, juara saudara, dipuja-puja, masuk ring. Ronde pertama saudara, dengan segala skillnya, dia coba cari celah untuk mendaratkan pukulan pada lawan. Tapi saudara, dia punya kelemahan. Kalau dia pukul dengan tangan kiri, tangan kanannya pasti turun. Kalau dia pukul dengan tangan kanan, tangan kirinya pasti turun. Ini sudah dibaca oleh lawannya. Lawan itu membaca kamu, saudara. Amin, saudara. Dia memperhatikan. Yesus saja dia perhatikan kok. Setelah dia gagal menjatuhkan Tuhan Yesus setelah puasa 40 hari, dia dikatakan firman Tuhan, dia mencari momen dan saat berikutnya untuk menyerang Tuhan Yesus. Saudara ini kasih Tuhan, apa yang terjadi? Apalagi di zaman sekarang. Kita bisa membaca kelemahan lawan kita dari video-video yang ada di YouTube. Kalau dalam dunia olahraga, saudara ya. Maka saudara, Uzbekistan telah mempelajari video-video Indonesia U23, saudara ya. Haleluya. Terlalu bersuka cita setelah semifinal. Ini kok jadi bahas olahraga, mau kemana ini saudara ya? Saudara, mengerti ya saudara? Iblis itu kerjanya membaca. Makanya keselamatan itu mahal saudara. Mahal bagi iblis. Kenapa? Dia mau mencurinya. Kalau itu enggak berharga, ngapain dicurinya? Amin saudara? Itu adalah prestasi kebanggaan terbesar bagi dirinya kalau dia bisa mencuri itu dari dalam dirimu. Dan segala macam kelicinan dia akan implementasikan. Saudara, maka ronde pertama petinju tadi, dia coba lakukan hantaman saudara seperti ini, tangan kanannya turun. Lawannya ini tak pakai tengok lagi, dia pokoknya begini, jatuh saudara. Saudara, ketika dia jatuh, disitulah dia sadar, oh semua manusia itu ada kelemahannya. Haleluya saudara. Maka yang harus kujaga adalah kelemahan aku tersebut. Aku tidak sanggup menjaganya. Tidak sanggup. Roh Tuhan yang sanggup apabila aku menerimanya dalam hidupku. Kita berikan tepuk tangan. Aku tidak sanggup. Nah, katakan itu saudara, aku tidak sanggup dengan kelemahanku. Maka aku menerima Roh Kudus. Dan pimpinlah aku Roh Kudus. Jagai aku. Biar keselamatan Tuhan tetap ada dalam diri kita. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. All together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. Yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 kita mulai dari ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini sudah bukan hanya pesan yang ringan. Ini benar-benar pesan yang mendobrak. Supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. 7. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana
kamu harus mengikuti teladan kami. Seperti apa teladan Rasul Paulus? Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma. Dua hal yang dilakukan Rasul Paulus. Sepanjang waktu masih tersedia, dia menjangkau jiwa-jiwa. Yang kedua, sepanjang waktu tersedia, tangannya ini bekerja untuk ekonominya. Haleluya. Masa iya Pak? Iya saudara. Saudara boleh baca sendiri 2 Tesalonika 3. Sengaja dia tidak mau terima dari jemaat. Apakah saudara ketika lembu itu untuk membajak, maka dia tidak berhak untuk diberi makan? Apalagi saudara hasil dari panen itu, apakah lembu tidak berhak untuk memakan hasil panen itu untuk kemudian mendapat tenaga kembali? Maka Rasul Paulus menggunakan saudara yaitu ibarat tersebut. Seorang pekerja layak untuk mendapat dari pelayanannya, seorang pekerja di ladang Tuhan. Tapi sengaja Rasul Paulus tidak melakukannya. Supaya apa? Supaya yang kelihatan adalah sesuatu teladan yang ingin dia sampaikan kepada mereka. Saudara, artinya apa? Artinya sekalipun kedatangan Tuhan sudah begitu dekat, Tuhan tetap ingin kita bekerja keras. Tetapi ingat, saudara ya, kalaupun kita berhasil, keberhasilan kita bukan dari kerja keras tangan kita, tapi berkat Tuhan yang membuat segala sesuatunya jadi lancar, beres, dan meningkat dalam hidup kita. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Enggak ada dalam firman Tuhan dari awal sampai akhir mengatakan santai-santailah kamu, enggak ada saudara ya. Yusuf, perkenanan Tuhan begitu kencang bekerja saat dia ada di Mesir. Tapi reputasi Yusuf apa? Orang yang bekerja sangat telaten. Amin saudara. Tapi dia bisa dari penjara masuk istana. Apakah itu hasil pekerjaannya dengan telaten? No, itu pekerjaan daripada kuasa Tuhan. Ketika kita bekerja dengan telaten, kita bekerja dengan giat, Tuhan memberkati kita dan jadilah peningkatan ekonomi. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, oleh karena itu saudara, biarlah kita mulai merasakan ini yang kita rasakan. TikTok, 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 bukan TikTok sosial media, tapi TikTok Tuhan Yesus datang segera. Haleluya saudara, haleluya saudara, rasakan itu. Jangan nari-nari aja di TikTok. Aduh saudara, tapi bolehlah kalau untuk ini ya, mengagungkan puji nama Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Rasakan saudara detak daripada jam Tuhan itu, amin saudara. Yang mana kita diminta bagaimana? Jaga saudara, amin saudara. Ini zamannya kesesatan semakin merajalela. Dan cara kita salah satunya adalah berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan minta Roh Kudus menolong kita dalam kelemahan kita. Yang kedua, bekerja keras. Amin saudara.
Yang setuju, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Ku yakin saat kau bertindak, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ya ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikannya. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan diberikan. Musik saja, mari kita mulai berdoa. Ya Tuhan, hari-hari ini kami minta kepadamu roh yang membangkitkan kami, untuk masuk di dalam doa, membangkitkan kami untuk masuk dalam firman-Mu, membangkitkan kami untuk merenungkan firman-Mu, membangkitkan kami untuk rindu roh-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, saat ini materaikanlah kami anak-anak-Mu, biar kami menjadi orang-orang perjanjian, orang-orang yang Kau ikat menjadi hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, orang yang tunduk pada kebenaran-Mu. Curahkan roh-Mu atas umat-Mu. Mungkin kami lemah, mungkin kami bukan orang-orang terpandang, tapi kami spesial di mata Tuhan, berharga di mata Tuhan. Bahkan Kau telah memilih kami, perkenan-Mu telah tercurah atas kami. Kami menjadi orang-orang pilihan yang Kau tarik mendekat kepadamu. Terpujilah Tuhan. Mari mulai berdoa. Oh, rebesik, mari memanggil nama Yesus, 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 Yesus. Tolong kami, tolong keluarga kami, tolong anak-anak, tolong saudara kami, laki-laki perempuan, tolong orang tua kami, tolong orang-orang yang kami kasihi. Oh, kami merebut mereka sebagai jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam penuaian besar. Terpujilah nama Allah. Haleluya, mari kita sekali lagi katakan, bagimu, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
Kami beri kemuliaan yang terbaik untuk Tuhan. Oh Rabashikara Labarabara. Oh Rabashikara Labarabara. Allah yang bertata di kerajaan surga, terima kasih buat hari ini ya Bapa. Terima kasih buat pengasihan-Mu, hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik ya Bapa. Hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja ya Bapa, tapi hari ini merupakan hari kemenangan-Mu ya Bapa. Engkau naik ke surga demi kami semua ya Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Bapa. Kiranya kami semua anak-anak-Mu menunggu kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Kami dengan rindu hati yang terbuka ya Bapa, yang siap ya Bapa, selalu menunggu kedatangan-Mu ya Bapa. Sehingga kami Engkau bawa naik ke atas ya Bapa, bersama-Mu di awan-awan ya Bapa. Terima kasih buat kekuatan yang Kau beri buat kami ya Bapa. Terima kasih buat kuasa yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Karena kami percaya setiap kali Engkau memberi ya Bapa, itu tidak akan sia-sia ya Bapa. Bapa terima kasih buat hamba-Mu, gembala kami, Pendeta Dr. Andrew Tobing ya Bapa, yang pada hari ini hamba-Mu Engkau pakai secara luar biasa untuk pengembangannya gereja-Mu ya Bapa. Sekaligus penuaian jiwa-jiwa untuk-Mu ya Bapa. Biarlah ya Bapa Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Bapa. Kiranya setiap pekerjaannya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Dari pengajarannya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Keluarganya ya Bapa, juga istri dan anak-anaknya Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Bapa berkati juga orang tuanya, abang-abangnya ya Bapa. Dan Bapa kami percaya ya Bapa, hamba-Mu ya Bapa ada dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapa. Kau tutup bungkus selalu hamba-Mu ini beserta keluarganya dengan darah Tuhan Yesus ya Bapa. Demikian juga kami ya Bapa, anak-anak-Mu ya, Kau jaga ya Bapa. Jauhkan kami ya Bapa dari segala kuasa-kuasa kegelapan, dari kuasa-kuasa si jahat ya Bapa. Biarlah kami selalu berjalan di jalan-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ya Bapa, jalan-Mu adalah jalan kemenangan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami Adit Pusat, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan tim senior pastor kami Bapak R. Bambang Naonan, gembala sidang kami Bapak Daniel Edri Prayetno, asosiat pastor kami Bapak Johnson Lase dan Bapak Ferry Joshua Ginting. Kiranya rahmat-Mu Engkau curahkan selalu kepada hamba-hamba-Mu ya Bapak. Kiranya visi dan misi yang terbaik Engkau curahkan kepada hamba-Mu ya Bapak. Dan kami percaya mereka semua dalam lingkupan tangan-Mu ya Bapak, dalam penjagaan-Mu ya Bapak. Berkati semua yang mereka lakukan ya Bapak, demi pengembangan rumah-Mu, gereja-Mu ya Bapak. Dan kami percaya di bulan Pentakosta ini ya Bapak, gereja-Mu akan terjadi pelipat gandaan ya Bapa. Jemaat akan berdatangan ya Bapa. Terjadi kepenuaian jiwa besar-besaran ya Bapa. Dalam nama Yesus ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa berkatilah jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini datang ke tempat ini ya Bapa. Kiranya penyertaan-Mu selalu menyertai mereka dimanapun mereka berada. Yang keterikatan Engkau lepaskan ya Bapak. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan yang membutuhkan pertolongan pekerjaan Engkau beri yang terbaik ya Bapak. Dan kami percaya ya Bapak, Engkau berkati anak-Mu berlipat-lipat ganda ya Bapak. Bapak kami juga berdoa untuk pemimpin negara kami dari presiden, wakil presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada saat ini ya Bapak. Biarlah mereka semua Engkau jaga, Engkau berkati ya Bapak. Engkau beri hikmat marifat yang dari surga ya Bapak. Beri roh takut yang akan Engkau ya Bapak. Supaya Indonesia makin hari makin maju ya Bapak. Ekonomi Indonesia dipulihkan ya Bapak. Semua ya Bapak, negara tanah baik tanah, air, dan udara ya Bapak, Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Bapa, kami bersyukur kami bisa melayani-Mu hari ini ya Bapa. Biarlah Engkau berkati semua pengerja-pengerja-Mu yang ikut ambil bagian dalam pelayanan hari ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau sertai selalu ya Bapa pelayanan kami ya Bapa, supaya pelayanan kami itu berkenan di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami mau angkat tangan kami mau berdoakan kota kudus-Mu Yerusalem. Salam, salam, salam Yerusalem. Diberkatilah tanah puri Yerusalem, diberkatilah purimu dan tembokmu ya Bapa Yerusalem. Dan kami percaya rahmat-Mu, sentosa-Mu, berkat yang berlimpah-limpah dari kota Yerusalem itu Engkau curahkan kepada Indonesia ya Bapa. Engkau curahkan kepada GBI Sumatera Resort Medan Plaza ya Bapa. Dan kami percaya Kau curahkan juga berkat-Mu yang berlimpah untuk GBI Stomo Tower ya Bapa. Dan setiap orang yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem juga Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Karena salam-Mu ada bersama kami, damai sejahtera-Mu ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebelum kami kembali ya Bapa, kami rindu berkat daripada-Mu. Kasih Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini. Bawalah anugerah damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah daripada Bapa kita di surga, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, berkat persekutuan manis yang indah penuh kuasa bersama Roh Kudus, itulah menjadi milik-Mu siang hari ini. Itu berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. 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 God bless everyone, terus berkati berlimpah-limpah, tetap sehat, Tuhan berkati. Kami menginformasikan bahwa ibadah kita hari Minggu tetap berjalan satu sesi ibadah pukul 10.30. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung dalam ibadah kenaikan pada hari ini. Bagi Bapak Ibu memberikan persembahan, boleh langsung masukkannya ke dalam kotak yang tersedia di pintu keluar. Selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini dan selamat sampai berjumpa pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan.